Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Kusniadi. Saya berasal dari kelas B121 Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas UTS untuk mata kuliah Hukum Asuransi. Dosen pembimbing yaitu Enci Angel Mamahit, SH.MH. Kita mulai. Sejarah asuransi di dunia. Sekitar tahun 2250 setelah Masehi, bangsa Babilonia hidup di daerah lembaga sungai Eufrat dan Tigris, atau sekarang menjadi wilayah Irak. Pada waktu itu, apabila seseorang pemilik kapal memerlukan dana untuk mengoperasikan kapalnya atau meletakkan suatu dagang, ia dapat meminjam uang dari seorang saudagar atau kreditur dengan menggunakan kapalnya sebagai jaminan dengan perjanjian bahwa si pemilik kapal dibebaskan dari pembayaran hutangnya apabila kapal tersebut selamat sampai tujuan. Di samping sejumlah uang sebagai imbalan atas risiko yang telah dipikul oleh pemberi pinjaman, tambahan biaya ini dapat dianggap sama dengan uang premi yang dikenal pada asuransi sekarang. Di samping kapal yang dijadikan barang jaminan, dapat pula dipakai jaminan berupa barang-barang muatan atau kargo. Transaksi seperti ini disebut responden atau respondenta kontrak. Yang kedua, sejarah asuransi di Indonesia. Bisnis asuransi masuk ke Indonesia pada waktu penjajahan Belanda, dan negara kita pada waktu itu disebut Netherlands Indie. Keberadaan asuransi di negeri kita ini sebagai akibat berhasilnya bangsa Belanda dalam sektor perkebunan dan perdagangan di negeri jajahannya. Untuk menjamin kelangsungan usahanya, maka adanya asuransi mutlak diperlukan. Dengan demikian, usaha perasuransian di Indonesia dapat dibagi dalam dua kurun waktu, yakni zaman penjajahan sampai tahun 1942 dan zaman sesudah Perang Dunia Kedua atau zaman kemerdekaan. Pada waktu pendudukan bala tentara Jepang selama kurang lebih dari 3,5 tahun, hampir tidak mencatat sejarah perkembangan. Perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Hindia Belanda pada penjajahan itu adalah yang pertama perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh orang Belanda, dan yang kedua yaitu perusahaan-perusahaan yang merupakan kantor cabang dari perusahaan asuransi yang berkantor pusat di Belanda, Inggris, dan di negeri lainnya. Dengan sistem monopoli yang dijalankan di Hindia Belanda, perkembangan asuransi kerugian di Hindia Belanda terbatas pada kegiatan dagang dan kepentingan bangsa Belanda, Inggris, dan bangsa Eropa lainnya. Manfaat dan peranan asuransi belum dikenal oleh masyarakat, lebih-lebih oleh masyarakat pribumi. Jenis-jenis asuransi yang telah diperkenalkan di Hindia Belanda pada waktu itu masih sangat terbatas, dan sebagian besar terdiri dari asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan. Asuransi kendaraan bermotor masih belum memegang peran, karena jumlah kendaraan bermotor masih sangat sedikit dan hanya dimiliki oleh bangsa Belanda dan bangsa asing lainnya. Pada zaman penjajahan tidak tercatat adanya perusahaan asuransi kerugian satupun. Selama terjadinya Perang Dunia Kedua, kegiatan perasuransian di Indonesia praktis terhenti, terutama karena ditutupnya pemsahan perusahaan asuransi milik Belanda dan Inggris. Adapun pengertian asuransi bila ditinjau dari segi hukum merupakan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak tertanggung mengikat diri kepada penanggung dengan menerima premi-premi asuransi untuk memberi pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberi pembayaran atas meninggalnya atau meninggal hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya juga mengajak rekan-rekan sekalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di sini kualitas pembelajarannya sangat baik, dosen yang mengajarnya juga berkualitas, dan kampusnya sudah terakreditasi juga. Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan selamat dan salam semangat. Sukses.